Tetap percaya, tetap menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selalu berjalan mudah. Ada masa ketika kita berdoa, tetapi jawaban belum datang. Ada masa ketika kita sudah berusaha tetap kuat, tetapi tekanan justru semakin besar. Ada masa ketika hati ingin menyerah karena pergumulan terasa terlalu berat. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa mulai bertanya, Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan? Apakah aku masih bisa melewati semua ini? Renungan hari ini mengingatkan kita pada satu kebenaran penting. Tetap percaya, tetap menang. Kemenangan orang percaya tidak selalu berarti hidup tanpa masalah, tetapi berarti tetap berdiri bersama Tuhan sampai pada akhirnya kita melihat pertolongannya dinyatakan. Selama kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak sedang berjalan menuju kekalahan. Mungkin ada air mata, mungkin ada penantian, mungkin ada peperangan, tetapi bersama Tuhan akhirnya tetap kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan keadaan yang mudah, tetapi iman kepada Tuhan. Artinya, selama kita tetap percaya, kita sedang tetap berdiri di jalur kemenangan. Dunia bisa menekan, keadaan bisa mengguncang, masalah bisa membuat hati lelah, tetapi iman kepada Tuhan membuat kita tetap bertahan dan tidak dikalahkan. Salah satu kisah yang menggambarkan hal ini adalah kisah Yosua ketika memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di depan mereka ada Yeriho, kota yang besar dengan tembok yang kuat. Secara manusia, itu tampak mustahil untuk ditaklukkan. Tetapi Tuhan tidak menyuruh mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan memberi mereka perintah yang mungkin terdengar aneh bagi akal manusia. Mengelilingi kota itu selama beberapa hari, lalu pada waktunya bersorak dan meniup sangkakala. Bayangkan jika bangsa Israel hanya memakai penglihatan. Mereka akan berkata, mana mungkin tembok sebesar ini runtuh hanya dengan berjalan mengelilinginya. Tetapi mereka memilih percaya kepada firman Tuhan. Mereka taat, mereka bertahan, dan mereka tetap percaya. Hasilnya, tembok Yeriho runtuh. Mengapa? Karena kemenangan tidak ditentukan oleh seberapa besar masalah di depan mereka, tetapi oleh seberapa besar Tuhan yang mereka percaya. Saudara, seringkali hidup kita seperti berhadapan dengan Yeriho. Ada masalah yang tampak besar, ada pintu yang terasa tertutup, ada keadaan yang seolah tidak bisa berubah. Jika kita hanya melihat dengan mata jasmani, kita bisa cepat putus asa. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk tetap percaya. Sebab kemenangan tidak selalu datang dengan cara yang kita pahami, tetapi selalu datang melalui tangan Tuhan yang bekerja bagi orang yang berharap kepadanya. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini tidak berkata bahwa kita akan bebas dari pergumulan. Ayat ini justru berkata, dalam semuanya itu, artinya di tengah semua tekanan, kesesakan, dan perjuangan hidup, kita lebih dari pemenang oleh karena Kristus. Jadi kemenangan orang percaya bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi tetap memiliki pengharapan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan di tengah pergumulan. Mungkin hari ini Anda sedang berjuang dalam doa. Mungkin ada masalah keluarga yang belum selesai, beban ekonomi yang menekan, sakit penyakit yang melemahkan, atau penantian panjang yang membuat hati lelah. Renungan ini datang untuk mengingatkan Anda, jangan berhenti percaya. Jangan menyerah hanya karena keadaan belum berubah. Jangan mengukur kuasa Tuhan dari apa yang sedang Anda lihat hari ini. Ada kalanya kemenangan tidak datang secepat yang kita harapkan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati proses yang panjang. Tetapi selama Tuhan masih bersama kita, proses itu tidak akan berakhir sia-sia. Tuhan sedang membentuk ketekunan, memurnikan iman, dan menyiapkan kesaksian yang lebih besar. Tugas kita adalah tetap percaya. Daud juga pernah mengalami hal ini. Sebelum menjadi raja, ia harus menghadapi penolakan, pelarian, dan ancaman. Tetapi Daud belajar menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa kemenangan tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada Tuhan yang menyertainya. Karena itu Daud bisa berkata dalam Mazmur 27 ayat 13, sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.
Inilah hati orang yang tetap percaya. Sekalipun belum melihat jawaban, ia tetap berkata, "Aku percaya." Sekalipun jalan masih gelap, ia tetap berkata, "Aku percaya." Sekalipun air mata belum berhenti, ia tetap berkata, "Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan." Saudara, tetap percaya bukan berarti kita tidak pernah lemah. Tetap percaya berarti saat lemah kita tetap datang kepada Tuhan. Saat takut kita tetap berdoa. Saat bingung kita tetap berpegang pada firman. Saat hati hampir menyerah, kita tetap berkata, "Tuhan, aku memilih percaya kepada MU." Dan justru disitulah kemenangan mulai dikerjakan dalam hati kita. Jangan lupa, musuh terbesar seringkali bukan masalah di luar, tetapi rasa putus asa di dalam hati. Karena itu jagalah iman Anda. Jangan biarkan keadaan mematikan pengharapan Anda. Jangan biarkan penantian membuat Anda berhenti berdoa. Jangan biarkan air mata membuat Anda menjauh dari Tuhan. Tetap percaya, karena iman yang bertahan akan melihat pertolongan Tuhan. Kalau hari ini Anda sedang berada di tengah pergumulan, peganglah firman ini dalam hati, tetap percaya, tetap menang. Mungkin belum hari ini Anda melihat hasilnya, tetapi Tuhan sedang bekerja. Mungkin belum sekarang tembok itu runtuh, tetapi Tuhan sedang menyiapkan waktunya. Mungkin jalan masih sempit, tetapi tangan Tuhan tetap memegang Anda. Karena itu, jangan menyerah. Tetap datang kepada Tuhan. Tetap berdoa. Tetap berjalan dalam ketaatan. Tetap percaya meskipun belum melihat. Sebab orang yang tetap percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan bersama Tuhan, pada waktunya, kita akan melihat kemenangan yang sudah Dia siapkan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena di dalam Engkau kami memiliki kemenangan. Saat hati kami lelah, kuatkan kami untuk tetap percaya. Saat mata kami belum melihat jawaban, tolong kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu. Jangan biarkan kami menyerah di tengah proses, tetapi ajar kami untuk terus berharap dan tetap setia berjalan bersama MU. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mohon di like, subscribe dan share.